Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Palmeiras telah meningkatkan tawaran mereka untuk penyerang Fulham, Andreas Pereira menjadi 20 juta pound. Mailsport. Manchester United akan menerima 4 juta pound dari biaya ini karena klausul sell on 20% pada sang pemain. Kabar selanjutnya, AS Monaco menjadi klub lain yang tertarik pada Marcus Rashford. Sistem pajak yang menguntungkan di negara itu dapat menguntungkan mereka untuk menutupi gajinya. Mike McGrath, Telegraph. Kabar selanjutnya, Barcelona saat ini juga memasuki persaing untuk Rashford. Mereka telah diberitahu tentang persyaratan kesepakatan pinjaman untuk Rashford. Kontak langsung awal terjadi minggu ini antara Barca dan kubu pemain. Belum ada keputusan. Fabrizio Romano. Manchester United percaya bahwa kesepakatan Marcus Rashford yang dimodelkan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk peminjaman Jadon Sancho ke Borussia Dortmund tahun lalu dapat terbukti menguntungkan Simon Jones. Mailsport. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim sangat bersemangat dengan pertandingan pertamanya di FA Cup. Kami ingin terus meningkatkan tim dan kami memiliki sejarah yang hebat di kompetisi ini. Ini hasil drawing yang sangat sulit, tapi kami ingin menang. 8.000 fans United di Emirates. Melihat fans kami selalu menginspirasi. Saya mengharapkan banyak dukungan, jadi kami harus memberi mereka performa yang bagus dan yang terpenting, kami harus memberikan segalanya di lapangan. Arsenal, mereka tim yang sangat bagus. Mereka telah bekerja sejak lama. Mereka bisa mengubah jalannya pertandingan dari situasi bola mati dan kami tahu itu. Kami harus lebih baik dalam penguasaan bola dibandingkan pertemuan terakhir kami. Kita harus lebih agresif. Vic Lindelof masih absen. Johnny Evans juga. Amat mengalami sedikit cedera, tapi saya pikir dia bisa pulih. Luke Shaw mengalami kemajuan dalam pemulihannya. Mason Mount juga, sisanya berjuang untuk mendapatkan tempat. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengonfirmasi Altay Bayindir akan tampil sebagai penjaga gawang Manchester United melawan Arsenal. Kabar selanjutnya, Manchester United memasang harga sekitar 60 juta pound untuk Marcus Rashford. AS Monaco telah melakukan kontak untuk Marcus Rashford dalam 48 jam terakhir. Simon Jones, Mailsport. Perwakilan Marcus Rashford telah bertemu dengan Barcelona kemarin setelah beberapa hari sebelumnya mengadakan pertemuan dengan AC Milan. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya, Zlatan Ibrahimovic mengenai potensi Marcus Rashford ke AC Milan. Saya sangat mengenal Rashford, saya bermain dengannya saat ia masih muda, sekarang ia sudah dewasa dan telah melakukan hal-hal hebat bersama United. Saya rasa saya tidak perlu meyakinkannya, karena Milan adalah salah satu klub terbesar di dunia dan semua orang ingin datang ke sini. Sampai hari ini bukan proses yang mudah, tetapi kami belum berbicara dengannya. Kita lihat saja apakah kami akan berbicara dengannya. Kabar selanjutnya, Diego Leon akan bergabung dengan United pada Juli tahun 2025 dan akan kembali ke Paraguay pada hari Selasa. Fabrizio Romano. Manchester United seharusnya bisa saja punya winger talented dan cukup komplit bernama Gabriel Martinelli andai tidak menyia-nyiakannya di masa lalu. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018, tiap tahun, Martinelli ikut latihan bersama tim junior United selama 2-3 minggu. Sayangnya, dia tidak pernah dapat sodoran kontrak meski sang pemain sangat ngebet banget main di sana. Akhirnya, dia mulai karir di Brasil dan pindah ke Arsenal pada 2019, dan jadi Martinelli yang sekarang. Malam ini Arsenal bakal menjamu MU di Emirates di lanjutan Piala FA. Selain Martinelli, nama siapa saja yang disia-siakan MU di masa lalu? Kabar selanjutnya, Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, sedang berupaya untuk membuka kontak dengan Manchester United untuk membahas perihal Alejandro Garnacho. Michele Crisicello, Sport Italia. Kabar selanjutnya, Manchester United dan Dortmund tertarik dengan Gonçalo Inacio. Rumor 6 bulan lalu saat dikaitkan dengan Manchester United klausulnya 52 juta pound. Hari ini rumornya dihargai 30 juta pound plus tambahan tapi masih mahal buat Dortmund. Kabar selanjutnya, beberapa pemain yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita bahwa dia akan membela Manchester United. Kabar selanjutnya, amat tentang proyek Manchester United, saya ingin berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Bukan hanya 5 tahun lagi, tetapi mungkin sepanjang hidup saya. Kabar selanjutnya, Como dan AS Monaco tidak dalam pembicaraan untuk Marcus Rashford. Hanya AC Milan, Juventus, Dortmund dan Barcelona yang telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Rashford. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, skuad Manchester United vs Arsenal. Kiper, Onana, Bayindir, Heaton. Bek, Dalot, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Maguire, Martinez, Malacia. Gelandang, Maino, Ugarte, Casemiro, Collier, Fernandes, Eriksen.
Striker, Anthony, Garnacho, Zirkzee, Hojland, Amat. Kabar selanjutnya, Diogo Dalot, dia Amorim sangat menuntut. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia sangat jelas kepada semua orang tentang apa yang dia harapkan. Dalam hal komunikasi, dia sangat baik dalam cara dia berbicara kepada para pemain. Sangat penting untuk menyampaikan pesan. Kami punya pemimpin hebat di ruang ganti. Terkadang orang tidak melihatnya, tapi kami berusaha membantu rekan satu tim dan membantu satu sama lain dengan cara terbaik. Saya sudah berada di sini cukup lama dan mencoba membawa pengalaman ini kepada pemain muda dan pemain baru. Kabar selanjutnya, belum ada diskusi untuk pertukaran Marcus Rashford hingga Kvaratskhelia. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, perubahan struktur terkadang memerlukan negosiasi untuk dimulai kembali. United sedang mengerjakan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Amad Diallo, Ruben Amorim memberi saya kepercayaan diri yang besar. Dia manajer yang baik. Saya ingin mencapai banyak hal bersamanya. Saya senang dia menjadi manajer saya. Kabar selanjutnya, Liga Primer Inggris akan mengeluarkan tuntutan disiplin minggu ini terhadap klub manapun yang dianggap telah melanggar aturan profitabilitas dan keberlanjutan pasar untuk periode akuntansi tahun 2021 sampai tahun 2024. Manchester United telah menerbitkan laporan keuangan tahun 2023 sampai tahun 2024 mereka sehingga dapat dikatakan dengan lebih yakin bahwa mereka tidak akan dianggap melanggar, meskipun klub tersebut memiliki sedikit ruang untuk bermanuver. The Guardian. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang Garnacho yang memulai pertandingan menggantikan Amat. Amat mengalami sedikit masalah selama seminggu dan saya suka cara Garnacho bermain, dia bermain dengan baik. Dengan cara dia berlatih, kami merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat Garnacho memulai pertandingan. Kabar selanjutnya, Amorim, Arsenal. Mereka tim yang sangat bagus. Mereka sudah bekerja sama sejak lama. Mereka bisa mengubah jalannya pertandingan lewat bola mati dan kami tahu itu. Kami harus lebih baik dalam penguasaan bola daripada pertandingan terakhir kami. Kami harus lebih agresif. Kabar selanjutnya, resmi, Ethan Ennis bergabung dengan Doncaster dengan status pinjaman. Kabar selanjutnya, pemain sayap Manchester United Anthony telah membawa mantan klubnya Ajax ke pengadilan dengan tuduhan dia didenda secara tidak adil menjelang transfernya sebesar 86 juta pound. Anthony menuding keputusan Ajax yang mendendanya pada 3 kesempatan terpisah karena absen tanpa izin adalah melanggar hukum. AD melalui The Times. Kabar selanjutnya, LB asal Paraguay, Diego Leon, berada di Manchester hari ini untuk menjalani pemeriksaan medis dan pengumuman sebagai pemain baru Man United. $4 juta ditambah $1 juta bonus mudah dan lebih dari $3,5 juta bonus sulit ke Cerro Porteño. Leon akan bergabung dengan United pada bulan Juli tahun 2025, ia akan terbang kembali ke Paraguay pada hari Selasa. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Manchester United telah menawarkan pinjaman plus kewajiban 34 juta pound untuk membeli untuk Gonçalo Inacio. Agennya berada di Inggris untuk mengadakan pembicaraan dengan klub minggu ini, Abolab. Kabar selanjutnya, Antonio Conte telah memutuskan bahwa ia ingin merekrut Alejandro Garnacho menggantikan Kvaratskhelia. Harganya 50 juta. Direktur olahraga Napoli Giovanni Manna sudah berupaya untuk memulai kontak dengan Manchester United untuk Garnacho. @McCrisichello via @United Report. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim bertanya apakah dia hampir mengetahui 11 terbaiknya. Itu tergantung pada para pemain, tetapi Anda melihat bahwa ada sedikit rotasi. Sebagai contoh, Manuel Ugarte bermain lebih dari Casemiro. Anda dapat melihat melalui pilihan bahwa beberapa orang mendapatkan tempat mereka, tetapi itu selalu terbuka dan itu tergantung pada bagaimana mereka bermain. Petik 2. Kabar selanjutnya, Napoli kini diperkirakan akan merekrut Marcus Rashford untuk menggantikan Hicca Kvaratskhelia yang keluar. Tagar Move @Muloxmirror. Kabar selanjutnya, Diego Leon saat di bandara, ia akan melakukan penerbangan ke Manchester untuk menjalani tes medis. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 12 Januari tahun 2008, Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick pertama dan terakhirnya untuk Manchester United saat skuad besutan Sir Alex Ferguson mengalahkan Newcastle dengan skor telak 6-0 dalam laga lanjutan Premier League. Gol Ronaldo dicetak pada menit 48, 70, 87. Sementara gol lainnya dicetak oleh Tevez 54, 90, dan Ferdinand 84. Kabar selanjutnya, Zlatan Ibrahimovic tentang Marcus Rashford ke AC Milan. Saya mengenal Rashford dengan sangat baik, saya bermain dengannya ketika dia masih muda, sekarang dia sudah dewasa dan telah melakukan hal-hal hebat bersama Manchester United. Saya rasa saya tidak perlu meyakinkan dia, karena Milan adalah salah satu klub terbesar di dunia dan semua orang ingin datang ke sini.
Sampai hari ini negosiasinya tidak mudah, tapi kami belum bicara dengannya. Kami akan melihat apakah kami akan berbicara dengannya. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 12 Januari tahun 2017, Manchester United secara resmi melego Morgan Schneiderlin ke Everton dengan mahar setara 20 juta pound plus 4 juta pound dalam bentuk bonus. Kabar selanjutnya, Joseph Yobo, mantan kapten Nigeria dan pemegang rekor penampilan terbanyak telah mendorong Osimhen untuk bergabung bersama Manchester United. Bagi saya, itu tidak perlu dipikirkan lagi. Victor dan Manchester United merupakan pasangan yang sangat cocok, dan tidak diragukan lagi dia akan berkembang pesat di sana jika mereka mengontraknya. Manchester United tetap menjadi salah satu dari 3 klub terbesar di dunia. Hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Proyek mereka menarik dengan pelatih baru, Amorim. Jika Amorim mempercayai Victor sebagai salah satu pemimpin proyek ini yang masih dalam masa transisi, maka menurut saya dia tidak perlu berpikir 2 kali, dia harus mengambilnya. Jika dia masuk ke tim itu, segalanya berubah, terutama cara mereka mencetak gol. Dia berbakat dalam hal kecepatan dan kekuatan, namun juga penyelesaian akhir. Dia salah satu finisher terbaik di Eropa dan telah membuktikannya selama beberapa musim berturut-turut. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.